Saya Muhammad Latif yang akan memandu diskusi menarik kita pada pagi hari ini. Tema kali ini adalah algoritma pencarian yang mengutamakan biaya, yaitu algoritma Uniform Cost Search atau UCS. Untuk membahasnya lebih dalam, kita kedatangan narasumber hebat nih. Siap perkenalkan diri Anda. Kenalkan nama saya Muhammad Lutfi Hidayat. Selamat pagi, Bang Lutfi. Ya. Baik, pada pagi ini kita akan mengupas tuntas algoritma UCS, mulai dari konsepnya, apa bedanya dengan BFS, hingga penerapannya dalam kasus-kasus dunia nyata yang sensitif terhadap biaya. Tetap bersama kami. Algoritma adalah tulang punggung teknologi dan salah satu tugas terpentingnya adalah pencarian. Dalam dunia nyata, jarang sekali biaya yang dikeluarkan dalam pencarian itu seragam. Misalnya, mencari rute di peta, jarak tempuh, waktu, atau biaya. Bahan bakar berbeda-beda. Disinilah Uniform Cost Search atau UCS menjadi relevan. Karena ia dirancang untuk menemukan jalur dengan biaya kumulatif terendah dari titik awal ke titik tujuan. Bang Lutfi, bisa jelaskan tadi secara umum apa itu algoritma Uniform Cost Search dan bagaimana cara kerjanya? Algoritma UCS adalah algoritma pencarian yang berfungsi untuk menemukan jalur terpendek dari simpul awal ke simpul tujuan dalam graf berbobot. Cara kerjanya mirip seperti BFS, tetapi alih-alih mengeksplorasi berdasarkan kedalaman atau tingkat level, UCS mengeksplorasi berdasarkan biaya kumulatif termudah dari simpul awal. UCS menggunakan priority queue untuk menyimpan simpul-simpul yang akan dieksplorasi. Prioritas simpul ditentukan oleh biaya total dari simpul awal ke simpul tersebut. Jadi simpul dengan biaya kumulatif termurah akan selalu dieksplorasi terlebih dahulu. Ini menjamin bahwa UCS akan menemukan solusi optimal, yaitu jalur dengan biaya terendah. Jadi apa bedanya nih UCS dengan BFS? Perbedaannya terletak pada bobot halaman dibacakan kan. Sampai terakhir kan mulai pengertian dari balik itu tak sih. Perbedaan terletak pada bobot inji. BFS cocok untuk graf tak berbobot, di mana semua inji memiliki biaya yang sama, sering dianggap satu. BFS akan menemukan jalur dengan jumlah inji paling sedikit, sementara UCS cocok untuk graf berbobot, di mana setiap inji memiliki biaya berbeda. UCS akan menemukan jalur dengan total biaya terendah, meskipun itu berarti harus melalui lebih banyak inji. Selain UCS nih, ada jenis-jenis algoritma populer lainnya? Tentu ada algoritma pencarian tak informatif lainnya seperti DMS, namun dalam konteks pencarian jadi optimal pada graf berbobot, algoritma yang paling sering dibandingkan adalah Dijkstra. Algoritma sebenarnya UCS adalah implementasi dari Dijkstra, algoritma yang diterapkan pada masalah pencarian jalur pada graf, terutama dalam konteks A. Sekarang kita masuk ke segmen studi kasus ya. Narasumber nih, Bang Lutfi, kasus nyata apa yang paling tepat diselesaikan menggunakan algoritma UCS? Kasus yang paling jelas adalah penuturan jaringan komputer. Ketika data dikirimkan melalui internet, paket data harus menemukan jalur tercepat dari sumber ke tujuan. Lalu di sini simpul adalah power dan inci adalah koneksi dengan bobot yang bisa berupa latensi atau biaya transmisi. Di
UCS memastikan bahwa rute yang dipilih adalah yang meminimalkan latensi total, bukan hanya rute yang melewati router paling sedikit. Ini penting untuk memastikan transfer data yang efisien dan cepat di seluruh jaringan global. Terus menurut Bang Lutfi nih, apa tantangan yang sering dihadapi dalam merancang dan mengimplementasikan algoritma uniform search, dan bagaimana solusi efektif yang bisa diterapkan? Tantangan utamanya adalah efisiensi waktu dan memori, terutama pada grab yang sangat besar. Karena UCS menjelajahi semua simpul yang biayanya kurang dari jalur optimal. Jika ada banyak jalur murah, waktu komputasi bisa menjadi lama. Selain itu, menggunakan priority queue juga menambah overhead komputasi. Solusi efektif yang bisa diterapkan adalah menggunakan algoritma yang lebih canggih seperti algoritma AI. AI adalah perbaikan dari UCS di mana ia menambahkan fungsi heuristik untuk memandu pencarian ke tujuan. Ini membuat AI dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada UCS, terutama pada grab yang sangat besar. Namun, jika kita harus menggunakan UCS, pastikan yang implementasi priority queue sudah optimal. Kita masuk ke tips dan saran ya. Untuk pengembang atau pelajar yang ingin memperdalam pemahaman tentang algoritma UCS, ada tips praktis apa saja nih yang bisa dibagikan oleh Bang Lutfi? Ya, saya punya 3 tips. Yang pertama, kuasai implementasi priority queue karena ini adalah jantung dari UCS. Yang kedua, pahami bahwa UCS menjamin solusi optimal, tetapi bisa lambat pada grab yang sangat besar. Jadi, ketahui batasan penggunanya. Yang ketiga, coba terapkan UCS pada masalah web finding dengan bobot INCI yang berbeda, seperti peta kota dengan waktu tempuh yang bervariasi untuk melihat perbedaan antara UCS dan DFS secara cepat. Luar biasa ya teman-teman. Mari kita rangkum apa saja yang sudah jabarkan barusan. Jadi UCS adalah algoritma pencarian optimal yang berfokus pada biaya kumulatif terendah dari simpul awal, mungkin begitu ya? Ya. Ia menggunakan priority queue dan merupakan fondasi dari Dijkstra algoritma. Meskipun efektif untuk masalah yang sangat besar, UCS sering digantikan oleh algoritma AI. Terima kasih banyak Bang Lutfi atas wawasan yang cerahkan. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar yang telah menyimak podcast strategi algoritma pada episode kali ini. Jangan lupa untuk episode mendatang kita akan membahas tentang algoritma pemrograman dinamis atau dynamic programming. Follow kami di semua platform digital dan kunjungi YouTube kami. Ya, mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.